bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Dan masih semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cinta kepada sesama ya. Tetapi sebelum belajar, kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Oke. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala rahmat-Mu. Sungguh besar cinta-Mu kepada manusia. Melalui ajaran dan perbuatan Yesus, Engkau menunjukkan cinta yang tak terhingga. Sampai Engkau rela menderita sengsara dan wafat demi keselamatan umat manusia. Ajarilah kami untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, cinta kepada sesama. Siapa sesama kita? Ya, sesama kita adalah orang lain. Sesama kita itu adalah manusia itu sendiri, ya. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk cinta kepada sesama kita. Bagaimana bentuk cinta kita kepada sesama? Dengan peduli, perhatian, dengan memberi, dengan berbagi, dan sebagainya. Tidak berbuat kejahatan kepada sesamanya, tidak mengganggu ketentraman orang lain, ya. Tetapi kita dengan kehadiran kita membawa cinta kasih Kristus. Bagaimana membawa cinta kasih Kristus? Yaitu dengan kita memberi sukacita, membuat orang lain itu nyaman bertemu dengan kita, membuat orang lain itu merasa senang bertemu dengan kita, ya, membuat orang lain merasa dibantu ketika bersama dengan kita. Berarti kita menyalurkan berkat dari Tuhan. Nah, cinta kepada sesama itu tidak memandang kepada siapa kita memberi cinta itu, berbagi kasih itu kepada siapa. Tidak hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, tidak hanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang sudah kita sayang, ya. Nah, kita memberi cinta kepada sesama artinya semua orang, baik itu kita kenal maupun tidak kita kenal, ya. Walaupun kita tidak kenal, ketika kita melihat seseorang itu memerlukan bantuan, maka kita harus dengan ringan hati untuk membantu. Kita harus memberi dan berbagi dengan sesama kita. Nah, oke, di sini ada sebuah cerita tentang petani yang dermawan. Dengarkan baik-baik cerita ini dan di akhir cerita ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Oke? Petani yang dermawan. Ada seorang petani tua yang berasal dari sebuah desa dan sangat kaya raya. Tanahnya berhektar-hektar, jagungnya selalu tumbuh subur dan buahnya sangat banyak. Panennya tak pernah gagal dan ia adalah sosok yang sangat dermawan. Ia selalu membagi-bagikan bibit jagung berkualitas baik kepada tetangga-tetangganya untuk ditanam, dan ia tak pernah memungut bayaran. Jadi si petani ini selalu membagikan bibitnya yang baik kepada tetangganya supaya tetangga-tetangganya itu juga menanam. Tapi dia nggak minta dibayar, ya. Bibit itu gratis, nggak beli. Oke, kita lanjut. Suatu hari sebuah media massa datang untuk mewawancarai dirinya. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab. Kemudian sampailah pada sebuah pertanyaan yang membuat si wartawan sempat kebingungan. Mengapa Anda sering membagikan bibit jagung terbaik kepada tetangga Anda, Pak? Bukankah sangat mahal harganya? Apakah Anda tidak rugi? Tanya si wartawan.
Pak petani pun menjawab, "Apakah kamu tidak tahu bahwa angin akan membawa serbuk sari dari satu pohon ke pohon lain? Jika serbuk sari jagung yang kualitasnya buruk membuahi jagung di ladangku, bagaimana aku bisa mendapat jagung dengan kualitas yang baik?" Si wartawan termenung. Apa yang dilakukan Pak Tani sungguh luar biasa. Dengan uang yang dimilikinya, seharusnya ia bisa melakukan apa saja untuk tanamannya. Namun, ia memilih cara alami dengan menambahkan bibit kepedulian dan pupuk cinta di dalamnya. Oke, dari cerita tadi, pertanyaan yang pertama dijawab di buku tulismu. Mengapa Pak Tani yang dikisahkan bisa menjadi orang yang kaya raya menurutmu dari cerita tadi? Oke, yang kedua, apa manfaatnya yang diperoleh oleh Pak Tani saat membagikan benih jagung terbaik kepada tetangganya? Oke. Apa manfaatnya bagi Pak Tani? Oke, sekarang yang terakhir, apa pesan dari kisah Pak Tani yang sudah dibacakan tadi? Ya, sampaikan pesannya. Oke, kerjakan di buku tugasmu. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Ajarilah kami menjadi anak-anak yang selalu peduli dan juga memiliki kasih kepada sesama kami seperti Pak Tani. Biarlah kami selalu menyebarkan kebaikan kepada sesama kami, sehingga kebaikan itu dapat menyebar luas kepada semua orang, dan kami semua hidup dalam kebaikan, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, berbuat kebaikan, berbagi cinta kasih. Nah, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Oke. Jangan masker wajah ya, masker kesehatan yang sering untuk menutup hidung dan mulut kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.